Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di podcast Ramadan ya. Podcast Ramadan SD Al Baitul Amin 02 Jember. Yang mana hari ini kita akan membahas seputar mengenai tentang bulan Ramadan, wabil khusus di 10 terakhir bulan Ramadan. Kita ketahui bersama bahwasanya 10 terakhir bulan Ramadan ini merupakan hari-hari yang ada satu hari atau satu momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia, yaitu momen Lailatul Qadar. Oleh karena sebab itu, sebetulnya Lailatul Qadar itu seperti apa dan bagaimana? Nah, hari ini kita bersama narasumber kita, Ustadz Burhan, yang nantinya akan memberi wawasan, yang nantinya akan memberi hal-hal yang berhubungan dengan masalah 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Ada apa saja selain Lailatul Qadar atau bagaimana? Oke, mari kita sapa dulu pemateri kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Burhan. Waalaikumsalam. Gimana? Masih lemes sama masih semangat ini? Biasa Wali. Biasa. Kan memang sudah waktunya ini. Sudah jam-jam begini wis. Sudah waktunya. Lemes. Sudah waktunya. Tapi tidak mengurangi rasa semangat kita ya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kuat. Masih diberi. Mungkin karena itu, Wali. Mungkin karena memang tanggal-tanggal mau THR kan. Iya. Memang gitu ya. Oh iya, ini berarti ikut 10 terakhir Ramadan. Ada imbos lain mungkin. Lain. Oke, tapi kita tidak membicarakan hal-hal yang lain. Beda ya. Itu ranah lain, Pak. Ranah lain, hal yang beda. Tapi sejatinya semangatnya sama. Semangat 10 terakhir Ramadan. Harus memang. Oke, monggo kepada Ustadz Burhan untuk menyapa dulu para pemirsa pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'alna mina kulli qaimina wal hafidina fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin, amma ba'du. Alhamdulillah kita pada hari ini atau waktu ini diberikan kesempatan untuk saling berbincang, juga saling mendengarkan, serta saling berbagi ilmu. Memang kita basicnya memang saling berbagi ilmu, saling berbagi. Juga selain berbagi ilmu juga saling mengingatkan. Yang dimana tema hari ini tentang bagaimana kita menyikapi atau kita mempelajari tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iya. Sebenarnya ada apa di 10 terakhir itu, Ustaz? Kira-kira? Memang banyak, Pak. Banyak kejadian, terutama di bulan Ramadan ini banyak kejadian, Pak. Misal contoh yaitu tentang wafatnya Sayyidah Khadijah. Di pertengahan Ramadan juga adanya nuzulul Quran di 17 Ramadan. Tadi malam berarti? Ya, tadi malam. Dan juga tentang ini yang paling penting, Pak, yaitu adanya Lailatul Qadar, yang dimana biasanya memang tahurul Lailatul Qadri fil witri min awakhiri syahr Ramadan. Jadi adanya Lailatul Qadar itu kebanyakan diganjil. Iya, carilah Lailatul Qadar itu di akhir-akhir bulan Ramadan. Memang banyak dari salafun sholihin, juga ulama-ulama terdahulu bahwasanya memang adanya akhir Ramadan ini menjadi suatu yang krusial, Pak. Menjadi suatu yang krusial yang dimana bisa terjadinya Ramadan ini karena coro-coro nih, kalau bahasa Jawa nih Pak Ali ya, kita ini memang menunggu
husnul khotimahnya. Husnul gitu. khotimahnya. Husnul Menunggu husnul khotimahnya. Memang kebanyakan terjadinya itu di akhir-akhir Ramadan, terutama itu di hari-hari yang ganjil. Hari-hari yang kan. Di hari-hari yang ganjil, yaitu antara 21, 23, 25 dan lain sebagainya. Kalau Anda kan begini, ini 10 terakhir Ramadan, tapi di lapangan kita sering melihat Ya. bahwasanya ibadah jamaah atau tarawih atau apa itu yang paling ramai kan awal-awal. Oh iya. Kan awal-awal. Itu kan Itu- semangat-semangatnya. Itu memang Kalau corok kita, lah kok Lailatul Qadar nggak diletakkan di depan? Kira-kira kan semangatnya gitu. itu bedanya paling memang. Memang kan kayak semisal kita membahas masalah kayak iklan itu Nah, paling. ini. Ya, kita iklan biasanya. Orang kalau melihat iklan awal-awalnya gitu semangat paling. Semangat. Oh, semangat. Semangat. Atau juga ketika kita mau minum kan. Oke. Kita minum apa ya, kayak es campur atau apa, otomatis yang nikmat yang pertama Yang kali. pertama. Pastinya yang dimakan yang pertama nikmat, tapi yang terakhir tidak. Padahal yang terakhir ini biasanya itu ada sesuatu, yaitu Ada keberkahan. Ada keberkahan. Jarang biasanya. Dan juga biasanya kita temui bahwasanya adanya di awal-awal Ramadan ini memang seringnya kita ini kemakan iklan Wali. Kemakan iklan semangat awal itu memang biasa. Mungkin iya, saya sendiri juga. Iya. Iya, karena memang apa ya, basicnya kita kan, imannya kita yang kuswa yazidu, Yang khusus. yaitu Kadang kita bertambah. kadang bertambah, kadang Kadang berkurang. Ya sama, jadi otomatis bagaimana kita menyikapinya. Yang penting tidak sering berkurang. Betul. Tidak sering berkurang. Kalau bisa berkurang. Kalau berkurang terus ya berarti iblis kan. Kurang La enak. yazidu yang kusu. Jadi ada dua hal yang harus dipertahankan. Kalau kurang bagaimana caranya? Nah, Kalau nambah bagaimana caranya? Iya. Harus seperti itu. ini ada beberapa tips memang Pak Ali. Memang ini tipsnya dari guru-guru saya, juga dari teman-teman sejawat ya. Bahwasanya bagaimana cara berkurangnya ini, kita memang harus sering-sering mempererat ibadah kita. Contoh-contoh seperti apa? Seperti hal-hal yang sudah dimaklumi di dalam Ramadan. Seperti apa? Seperti membaca Quran, juga ibadah qiyamul lail, juga soal bertetangga Bali. Bertetangga itu banyak, seperti contoh sering membagikan takjil. Kalau saya nggak punya gimana? Wah, itu gampang kan, kita bisa mengikuti saja. Contoh-contoh mengikuti, misal ada masjid yang membagikan takjil, kita juga bisa ikut-ikutan lah istilahnya. Oke. Juga kadang juga ada Pak Adi. Misal kita cara memperatkan bagaimana, yaitu sering-sering berkumpul dengan teman-teman yang memang itu tidak merugikan bagi ibadah kita. Tapi yang pasti di 10 terakhir Ramadan ini usaha kita yaitu adalah yazid Iya. iman yang yazid. Ya, zikir. Yazid iman atau menambah keimanan kita. Betul. Baik, untuk selanjutnya begini. Anda 10 hari terakhir ini kan kita dianjurkan walaupun dari depan nggak usah, untuk meningkatkan ibadah, meningkatkan keistiqomahan kita di dalam masalah ibadah di dalam puasa 10 terakhir ini. Nah, untuk masalah menggapai Lailatul Qadar itu sebenarnya ibadah apa sekiranya? Kiranya langsung tembus Lailatul Qadar. Mungkin ada tipsnya biar pemirsa ini kita tahu. Banyak keutamaan di bulan Ramadan. Salah satunya yang tadi Pak Ali, selain membaca Al-Quran, mempererat ibadah, seperti qiyamul lail tadi yang saya sebutkan tadi Pak Ali. Karena apa? Memang dalam keunggulan dalam bulan Ramadan, yang membedakan bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya, yaitu apa Pak Ali? Yaitu satu, ibadah kita pahalanya ini dilipat-lipatkan. Nah, dilipat gandakan. Iya, dilipat gandakan. Biasanya dapat 1.000 rupiah. Kalau seumpamanya kita
bersedekah atau kita berbuat kebaikan di dalam di bulan Ramadan ini akan dilipat. Itu yang seharusnya menjadi semangat. Dan juga kalau seumpamanya masalah tembus dengan Lailatul Qadar itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Semisal contoh Pak Ali, bagaimana kita sholatnya, bagaimana kita membaca Al-Qur'annya, dan bagaimana kita menata hatinya di dalam bulan. Terutama mungkin menata hati ya. Menata hati itu yang sulit. Menata hati. Karena apa? Karena memang kebanyakan kita memang bukan hanya menjaga mulut dan juga menjaga hawa nafsu, tapi juga menjaga menjaga bagaimana tangan kita tidak kotor dalam hal-hal yang menjaga sesuatu yang kotor, dalam kurung yang mencuri dan lain sebagainya, atau kaki kita bagaimana tidak menjaga sesuatu yang kotor seperti tidak berjalan di sesuatu yang. Jadi esensinya puasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Benar. Kadang juga banyak dari kita ini Pak Ali, kadang menggapai Lailatul Qadar cuman hanya di akhir-akhir saja Pak. Ada juga yang cuman awal-awal. Itu karena apa? Karena memang kurangnya pereratan dalam ibadah. Semisal contoh, banyak yang dari kita cuman kata ulama ini kan banyak biasanya di sosmed. Ikhtilaf ya? Iya, ikhtilaf ulama. Kalau semuanya kata ulama ini kalau misal tanggal segini berarti jadi kalau tanggal 23, 24 itu akhirnya kita cuman mencarinya di 23, 25 dan 25, 24 seperti itu. Jadi kita ini kurang semangatnya dari itu. Jadi bagaimana cara menanggapinya? Yaitu tadi Pak Ali, dengan mempererat dan juga menjauhi sesuatu yang tidak baik. Jadi secara pasti bukan hanya nunggu yang ganjil-ganjil. Bukan. Jadi kalau bisa dari awal sudah semangat cari Lailatul Qadar gitu sampai akhir gitu. Iya. Sampai akhir. Jadi kalau ada satu riwayat itu kan yang kecil. Jadi 10 terakhir Rasulullah itu mengekstra ibadahnya lebih 2 kali ekstra. Iya. Jadi kalau sebenarnya kalau untuk masalah ibadahnya itu dari awal tanggal 1 sampai tanggal 30 katakanlah seharusnya semangat Lailatul Qadar itu. Iya. Bukan cuma 10 terakhir. Iya Wali, karena memang kita ini kan seperti kita ibaratkan rahmat Wali. Rahmat sendiri kan kita tidak tahu siapa yang akan mendapatkan rahmat. Begitu juga Lailatul Qadar. Iya kan. Karena misteri ya. Karena misteri. Saking besarnya. Iya, surprise. Karena itu memang bisa dikatakan kalau Lailatul Qadar ini adalah seleksi alam. Seleksi alam. Jadi siapa yang memang kalau bahasa Maduranya curbo-curang. Itu bukan bahasa Madura. Apa ya? Bahasa Arab itu. Arab Ketimuran. Oke, itu mengenai tentang masalah Lailatul Qadar. Pasti kita tertarik mengenai tentang Lailatul Qadar. Nah, sekarang saya tuh pernah dengar Lailatul Qadar ternyata ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Sebenarnya masuk bulan 1 Ramadan kan bisa dipakai hisab, bisa pakai ruqyah. Lailatul Qadar itu katanya ada tanda-tandanya. Itu pakai apa itu tanda-tandanya? Semisal kita tahu tanda-tanda kelahiran, Lailatul Qadar juga ada tanda-tandanya Pak. Ya memang saya juga nggak pernah nggak pernah tahu Lailatul Qadar seperti apa ya. Benar dari tadi bocoran itu Wali. Tapi memang di dalam keterangan salafun sholihin itu bahwasanya adanya Lailatul Qadar itu satu tanda-tandanya itu hawa ini menjadi tenang. Mendung apa? Hujan. Hawa terus mendung tapi tidak hujan. Tidak hujan. Terus lagi tidak dingin, tidak panas. Ya memang hawanya ini memang enak. Memang terasa ini cukup bagi kita, untuk manusia seperti kita ini wis pas iki hawane. Dan juga soal bagaimana biasanya riak air yang harusnya deras
itu menjadi terhenti sejenak. Kadang seperti itu. Ada salafus soleh yang mengatakan seperti itu. iya, air yang riak atau aliran air itu tiba-tiba menjadi tenang, itu gara-gara adanya Lailatul Qadar seperti itu. Juga ketika pagi harinya itu sama Pak Ali, tidak jauh beda. Contoh seperti apa? Matahari yang biasa, matahari itu terang tapi cuman tidak begitu sampai menyengat. Iya, jadi nggak usah pakai sunscreen itu mungkin. Dalam kurung kalau memang tahu itu Lailatul Qadar. Tapi kan kalau lihat cuaca hari-hari ini kan cuaca kita kan sering nggak panas, sering memang. Jangan-jangan Lailatul Qadar Allah alam kalau gitu ya Pak. Allah alam. Iya itu. Tapi yang mesti untuk apa namanya, para ulama itu untuk Lailatul Qadar itu yang ganjil-ganjil. Iya. 10 yang ganjil-ganjil. Ya memang kebanyakan yang ganjil-ganjil, tapi jangan sampai kita ini menimbulkan niat, kata saya tadi itu menjadikan menata niatnya lagi. Kalau semuanya diambil ganjil-ganjilnya saja, wah ini kan sama aja ambil perlunya. Ambil perlunya. Masuk akal. Bisa membuat kita menjadi pribadi yang cuman cukup butuh itu mari ngono wis nyingkri. Itu yang biasanya menjauhkan kita dari Lailatul Qadar. Bukannya kita mendapatkan, melainkan menjauh. Nah, berarti Lailatul Qadar itu sebenarnya hanya salah satu dari ibadah yang harus kita kerjakan, atau salah satu momen di bulan Ramadan, hanya salah satunya kan. Lailatul Qadar ini kan hanyalah hadiah, Pak. Hadiah bonus. Semisal contoh ini kita ini sedang ada lomba. Semua lomba ini adalah pemenang karena apa? Pesertanya pasti dari orang-orang terpilih. Orang-orang pilihan. Jadi kalau seumpamanya kita lomba, Bali, kita lomba, bagaimana cara lomba itu untuk memenangkan? Ya dengan cara berjuang. Masalah nanti perjuangan kita disia-siakan, kita tidak mungkin nggak diapresiasi, Bali. Pasti diapresiasi. Ya pasti itu sudah dia. Ya itu bagaimana cara kita memenangkan tersebut. Kalau seumpamanya menangnya setengah-setengah kan diambil ganjilnya saja, wah itu yang sulit ya. Kalau yang menang setengah-setengah mungkin saya hanya orang Jawa tidak. Iya. Ini kalau yang nggak ikut lomba gimana? Saya dapat menang atau enggak kalau nggak pernah menemukan soalnya kayak gitu. Nggak pernah menemukan. Kalau mungkin itu lebih kepada qadarullah, sunatullah. Ya. Jadi kita berpuasa, kalau masalah Lailatul Qadar kan sebenarnya hak prerogatif Allah. Iya. Tapi kita hanya berusaha. Iya. Begitu Ustaz ya. Oke. Kalau Lailatul Qadar itu tanda-tandanya secara alam ya, sejuk, tidak panas, dan tidak mendinginkan kita kan? Iya. Nah kalau orang yang mendapatkan Lailatul Qadar mungkin ada sesuatu atau keterangan dari salafun soleh itu orang yang mungkin lebih semangat, lebih apa tuh, seperti apa Ustaz? Mungkin. Seperti guru saya pernah bilang ya Bali, bahwasanya orang baik atau orang yang sukses, ya, intinya sukses entah itu mendapatkan Lailatul Qadar atau sukses ketika hajinya mabrur atau sukses ketika dia sholatnya diterima dan lain sebagainya, itu dari baik menjadi lebih, dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Salah satu tandanya itu ya seperti itu Bali. Dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Dia bilang mengatakan buruk menjadi baik, oh berarti yang dapat yang buruk berarti. Yang buruk bukan seperti itu. Memang setiap manusia kan pasti ada keburukannya juga, Pak. Entah itu misal ada si fulan dia sholat tapi tidak sholat rawatib. Ada si fulan dia sholatnya dia sholat full 5 kali, juga Al-Qur'annya full tapi dia tidak puasa sunnah Senin Kamis, mungkin menjadikan hal yang tidak pernah sholat puasa Kamis menjadi sering melakukan puasa Kamis. Bisa jadi. Ya, seputar tentang Lailatul Qadar, karena memang Lailatul Qadar kita yang saya pribadi atau kita sangat mendapatkan. Datangnya Lailatul Qadar itu waktunya.
waktunya? Waktunya ini ya memang saya sendiri kurang paham memang kebanyakan. Mungkin Tapi yang yang ijma. saya sendiri yang kurang kebanyakan. paham. Cuman memang dari keterangan beberapa keterangan salafun saleh bahwasanya adanya Lailatul Qadar ini di sepertiga malam. Seperti itu. Berarti Di sepertiga malam. Jadi ada juga yang mengatakan mulai dari kita berbuka sampai kita sahur. Kita mau melaksanakan sahur. Katanya seperti itu. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Ya husnudon bahwasanya bisa saja itu terjadi di setiap malam. Maksudnya di antara 30 malam ini. Entah itu apa ya, entah itu ketika berbuka. Entah itu di sepertiga malam, entah itu ketika mau sahur, kita tidak tahu. Itu memang randomnya karena apa, Pak Ali? Kita dibuat random seperti itu sama Allah biar apa? Biar kita ini tidak diambil butuhnya, kayak tadi saya terangkan itu, Pak Ali. Tidak diambil butuhnya saja. iya betul nih. Memang Iya. Lailatul Qadar sebagai hadiah. Iya, Jadi memang berlomba-lomba iya. dulu ya. Berlomba-lomba dulu. Memang dibuat random, bahkan sekelas Kanjeng Nabi pun ini tidak mau memberitahu, padahal kan memang Kanjeng Nabi Muhammad ini begitu welasnya lah ya. Tidak memberitahu. Wis kalau Rabu kan ada memang dikasih kisi-kisinya Kalau sama kisi-kisinya ada. ya memang dikasih, tapi bukan berarti itu menjadi Patokan contekan utama. jawaban, tidak. Ya, memang sudah ada keterangan lagi bahwasanya kalau misal Ramadan ini Rabu berarti tanggal segini. Ya itu Lailatul Qadar. Ya tanggal segini, kalau misal Kamis tanggal segini Lailatul Qadarnya. Tidak, memang cuma dikasih kisi-kisi aja, tapi bukan berarti kita harus diambil itu saja. Ini Iya, sama iya. seperti tadi itu keterangannya. Oke, mengenai tentang masih di seputar 10 terakhir, karena memang banyak. Karena dari awal tadi pembukaannya, semangatnya berpuasa di 10 terakhir itu memang kuat. Nunggu malam Lailatul Qadar, dan paling semangat itu nunggu tanggal 1 Syawal. Itu semangat kita. Dan itu manusiawi sebetulnya. Wah, itu manusiawi karena apa ya, memang kita sudah mungkin ya. Kan memang tujuan puasa itu selain kita menahan hawa nafsu juga biar kita merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang kurang mampu dan lain sebagainya. Bayangkan saja Bali, kita semangat mau menapaki bulan Syawal, itu semangatnya kalau cepet-cepet ya opo iki mau pakai baju baru dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah hal yang lumrah, tapi menjadi pengaca bagi kita, Pak. Pengacanya bagaimana? Kalau kita memang berpikir, pastinya akan mikir, oh iya berarti sak durung-durunge orang-orang saudara kita yang fakir itu setiap hari itu memang mendambakan hal-hal seperti 1 Syawal. 1 Syawal, hari raya itu. Iya. Hari raya. Jangankan siapa, kita saja kan mendambakan. Wah iya Pak. Menambahkan paling tidak kalau kita menambahkan itu yang pertama sholat Idul Fitri, terus dipakai baju baru lah. Kalau anak-anak kita semuanya mungkin pemirsa ya pakai baju baru. Oh iya. Terus juga bisa silaturahmi keluarga. Bali sendiri apa sudah beli baju baru? Kalau seperti itu ya tidak, masih belum. Tunggu THR. Tapi semangat kita atau puasa kita di 10 terakhir nantinya, karena kita masih ada di 17 Ustaz. Di 10 terakhir nantinya, dari awal kita tetap semangat, kita tetap Amin. tetap istiqomah. Jangan-jangan nanti bukan di 10 terakhir, salah satu di antara kita ini mendapatkan Lailatul Qadar terakhir Ustaz. Terakhir. Ya. Terakhir. Kalau Lailatul Qadar kan memang malam namanya Iya, lain lah, namanya seperti lain. malam. Iya, Lailatul malam. Qadar kan bukan Naharul Iya. Qadar. Kalau Naharul Qadar kan siang-siang. Iya. Kalau malam, Lailatul Qadar, kalau pikirannya mungkin ada yang tanya, kenapa kok Lailatul Qadar selain dari nama itu diletakkan ke malam, kok tidak dari siang? Mungkin antara malam dengan siang itu ada sesuatu yang istimewanya itu berbeda. Karena sesuatu yang mungkin banyak. Ini juga selain saya menjawab dari saya sendiri pribadi Ya. sendiri, juga dicocokkan dari beberapa keterangan guru saya sendiri. Nukil ya, Iya, dari guru saya sendiri. Yaitu
adanya malam Lailatul Qadar. Kenapa ditaruh di malam? Selain juga karena namanya ya Bali. Mungkin anggaplah kita bukan Lailatul Qadar lah. Terlepas dari nama. Terlepas dari nama. Namanya Qadar saja. Qadar misalnya. saja. Misal Qadar saja. Itu karena ada beberapa rahasia sir yang memang Allah ini taruh di malam. Seperti contoh bagaimana malaikat turun di sepertiga malam, atau juga malaikat mengisi air kelapa pada malam hari. Iya, pada malam hari. Juga bagaimana Allah ini Allah ini menurunkan beberapa rahmat itu di malam hari. Memang apa ya? Ada sesuatu di malam hari ini yang memang sudah diberikan sir di dalam. Jadi bisa dipastikan Lailatul Qadar itu pasti malam. Tapi bukan kebanyakan, memang Lailatul Qadar. Memang terlepas dari nama Lailatul Qadar. Karena kalau pagi, kalau siang Naharul Qadar. mungkin kalau siang akan sibuk beraktivitas. Kalau sumpamanya Naharul Qadar Bali, mungkin nggak ada yang mokel mungkin. Karena memang sudah dipastikan pagi, siang-siang ini nggak mungkin. Kalau terlihat dari tanda-tandanya kan nggak panas, dinginnya tidak nyengat, berarti kan pagi. Iya pagi, Bu. Orang mau mokel mikir-mikir kan Bali. Takutnya Naharul Qadar. Tapi alhamdulillah memang di Al-Qur'an sudah memang disebutkan Lailatul Qadar. Oke. Terima kasih Ustaz Burhan atas wejangannya, atas ilmunya, atas wawasannya mengenai tentang 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Hal yang paling penting di 10 terakhir di bulan Ramadan itu bukan hanya Lailatul Qadarnya, melainkan semangat ibadah kita, keistiqomahan kita yang harus kita tetap jaga dari awal hingga sampai selesainya di bulan Ramadan. Saya Ali Husnan, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.